sampaikan sebelumnya pada Ustaz senior Ustaz Sakit yang ada di sini. Saya diberi amanat dan diberi tugas oleh Ustaz Fala untuk memberikan motivasi hasanah atau motivasi yang baik, dan itu berlaku untuk kami semua. Usikum wa iyaya wa nafsi Allah. Yang kami hormati seluruh ustazah, asatizah, ustazah dari Diniyah Putri Lampung, kemudian Kepala Unit Pendidikan Bapak Dr. Iskandar Syukur, dan semua ustazah, semua asatid yang kami muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan nasta'in wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Alhamdulillah, subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsi wa midada kalimati. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul di masjid yang penuh keberkahan ini dalam acara penutupan khataman, Ustaz ya, khataman dan hafalan Al-Quran santriwati khususnya tahfiz perguruan Diniyah Putri Lampung, serta sholawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW dan semua sahabat beliau dan semua alim ulama dan wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Izinkan saya akan memberikan tentang motivasi bagi diri kami sendiri, diri saya sendiri maupun diri kita semuanya, tentang Al-Quran bisa membawa perubahan dalam segala lini maupun dunia dan akhirat. Kalau kita melihat motivasi yang ada di dunia, semuanya akan bermuara di Al-Quran. Kita melihat motivasi dari filosof-filosof yang di Eropa maupun yang di lainnya, kita melihat bahwasannya ternyata semua itu terkutip dalam Al-Quran. Kalau kita melihat fenomena sekarang, yaitu bahwasannya dunia telah dilanda musibah. Musibah itu musibah buatan. Ada yang mengatakan seperti itu buatan, yaitu apa? Pandemi COVID-19 yang merubah perilaku hidup manusia yang awalnya normal, ya, berawalnya normal tapi berubah menjadi kemerotan moral, sehingga yang adinya awalnya kita kehidupan secara normal, kita tidak ada namanya jangkauan, tidak ada batasan satu sama lain berinteraksi, termasuk kita beribadah, termasuk kita membaca Al-Quran, ternyata dibatasi oleh pandemi ini, sehingga kita membuat suatu macam daring atau seperti daring dan tidak saling bertatap muka. Apa yang kita takuti? Bukan ketika pandemi, tapi setelah pandemi, yaitu ada kemerotan moral, akhlak, maupun ibadah, maupun perilaku seseorang, maupun dari tingkah laku, motivasi yang lainnya. Kalau kita lihat fenomena yang lain, yaitu tentang fenomena yang sedang melanda bumi, bukan hanya COVID, tapi apa? Media, yaitu apa? Entertainment. Bahkan di pondok ini sudah banyak berpaling kemana?
Korea, K-pop lebih diutamakan, lebih interest di situ. Dari sini apa kita lihat? Korea negara maju. Yang kita sebaliknya bahwasannya motivasi Al-Quran itu berasal apa? Semuanya bermuara dalam Al-Quran. Ternyata apa? Pada tahun 1970, Presiden Korea itu berkunjung ke daerah Nusa Marwan, yaitu Aceh. Itu apa? Ketika itu Korea itu masih seperti Indonesia, masih acak-acakan, tidak melek tentang bagaimana peradaban, tidak melihat ke depannya, tapi melihat kutipan di suatu masjid, itu surat, kalau nggak salah surat Ar-Ra'd ayat 11, penggalannya yang berbunyi, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Semenjak itulah presiden yang bernama Pak Cheng-hu namanya itu kalau nggak salah, itu apa? Membuat slogan di negaranya itu mengutip dari Al-Quran, sehingga Al-Quran apa? Menjadikan slogan, sehingga apa? Membawa kemajuan di negara Korea itu sampai sekarang. Bukan hanya ekonomi, bukan hanya teknologi dan semuanya. Kita sebagai orang Muslim, kalau kita melihat bahwasannya Al-Quran ini adalah tempat kita memotivasi diri sendiri. Quran ini apa? Untuk kita menjadi apa? Menjadi mulia di dunia dan akhirat. Kenapa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safian li ashabi. Bahwasannya kalau kita membaca Al-Quran terus menerus, itu akan membawa perubahan kita dari perilaku kita, cara tutur kata kita, kemudian cara sopan santun kita, cara kita tawadu, kita akan merubah semuanya perilaku kita. Bahwasanya Al-Quran itu apa? La raiba fihi hudan lil muttaqin. Tidak ada keraguan di dalamnya, dan itulah petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Dan kita lihat sini bahwasannya akan datang, bahwasannya ketika hari akhir atau yaumul qiyamah, sebagai penolong kita yaitu akan membaca Al-Quran. Karena Al-Quran ini sebagai penerang, sebagai menerangi hati kita. Ya, kalau kita melihat bagaimana proses mendapatkan syafaat, dari kita kutip dari buku, ternyata untuk mendapatkan syafaat itu tidak hanya cukup untuk membaca, tapi ada 4 proses. Yang pertama yaitu apa? Yaitu belajar membaca Al-Quran yang benar. Kita belajar, banyak orang, mungkin kita negara Indonesia ini mayoritas Muslim, tapi tidak sampai 50% bisa baca Quran. Mungkin sudah disurvei ya Pak, dari Kementerian Agama. Calon pengantin pun banyak, kata Pak Masudi, belum bisa membaca Al-Quran. Bagaimana untuk mendapatkan syafaat Al-Quran saja dia tidak mau membaca, tidak bisa membaca Al-Quran. Bahkan banyak juga yang melek umur, karena sekarang banyak juga TPI ya, tempat Taman Pendidikan Al-Quran itu membuka kelas khusus untuk lansia, karena mereka sebelumnya tidak diajarkan membaca Al-Quran. Itu yang pertama. Setelah membaca Al-Quran, bisa belajar membaca Al-Quran yang baik, mencoba untuk apa? Rajin membaca dan menghafalkannya. Karena siapa yang rajin, kalau bisa apa? Karena kalau kita melihat, ternyata membaca Al-Quran itu membawa kita, yang seperti pada saya bilang bahwa membawa perubahan dalam kehidupan kita. Kita akan berubah cara berpikir kita, pola pikir kita, sehingga apa? Segala macam yang kita kehendaki itu akan dilancarkan oleh Allah. Minimal berapa? Kita diberi waktu 24 jam. Hanya dipakai baca Al-Quran, bahkan tidak pernah. Apakah kita tidak bersyukur untuk memakai waktu yang telah diberikan kepada Allah? Supaya apa?
supaya kita benar-benar mengingat bahwasanya Al-Quran ini adalah sebagai petunjuk. Kemudian yang ketiga, setelah kita dapat belajar atau mencoba untuk apa? Memahami apa isi Al-Quran. Banyak orang yang sudah hafal Al-Quran tapi tidak mendapatkan petunjuk. Banyak orang yang sudah hafal Al-Quran hanya sebatas menghafal tapi tidak memahami. Seperti kata Ustadz Palah tadinya, kita harus memotivasi diri kita sendiri, bukan hanya menghafal tapi juga memahami. Mungkin dari kita tuh sedikit, gimana memahami Ustadz? Kita pun tidak bisa membaca bahasa Arab. Memahami tidak perlu untuk bisa bahasa Arab, cukup dengan Al-Quran terjemah. Terbitan Kementerian Agama pun sudah cukup kita bisa membaca dan memahami arti Al-Quran itu. Nah, kemudian yang keempat, yaitu yang terakhir, yaitu yang paling penting, yaitu mengamalkan isi dalam Al-Quran. Kalau kita benar-benar, itu yang paling penting supaya kita dapat mendapatkan syafaat bahwasanya mengamal Al-Quran inilah poin yang paling penting. Apa yang berisi dalam Al-Quran, yang ada dalam Al-Quran ini, setelah memahami kita mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Bahwasannya kalau sudah paham Al-Quran, insya Allah dapat memberikan kita motivasi dan merubah jalan hidup kita menjadi apa? Menjadi mulia di dunia dan akhirat. Kenapa? Kalau kita melihat cerita bahwasannya Habibie ketika kuliah di Jerman, dia biasanya ketika kuliah di Indonesia, ketika di ITB dia juara 1 terus. Tapi di Jerman ketika dia kuliah, kok dia juara peringkat ketiga terus. Kenapa peringkat ketiga? Ternyata Al-Quran ini bukan apa, dia sampai penasaran. Dia melihat temannya yang juara 1, juara 2 itu sekelasnya, dia melihat, dia sengaja tidak tidur. Ternyata melihat jam 2, ketika jam 2, jam 3 temannya itu bangun. Orang Yahudi, bukan orang Islam. Kemudian B.J. Habibie penasaran apa yang dia baca. Ternyata ketika dia mengintip, dua orang Yahudi itu membaca Al-Quran ketika waktu malam atau sepertiga malam. Pada saat itu adalah kitab kita, tetapi menjadi rujukan orang-orang non-muslim untuk memotivasi mereka untuk supaya menjadi yang terdepan. Bahwasannya apa? Musuh terbesar kita bukan muslim sendiri, tapi apa? Orang Yahudi maupun orang Nasrani yang sudah menguasai dunia. Supaya kita apa? Tidak ditakuti orang-orang non-muslim, bahwasannya kita supaya dijauhkan dari ajaran Al-Quran. Sementara mereka meyakini bahwasanya Al-Quran itu sebagai motivasi mereka. Jadinya mungkin kedepannya saya merasa iri dengan kalian yang sudah ikut tahfiz. Sementara saya di pondok dulu dengan Ustaz Marwan, belum ada nama tahfiz, itu hanya sadar saja. Tahfiz itu tidak ada dikhususkan, tapi apa? Diwajibkan hanya hafalan juz amma bersyarat kelulusan. Tapi tidak diwajibkan harus hafal 1 juz, 2 juz, 3 juz, bahkan sampai khatmul Quran. Belum pernah ada namanya wisuda khatmul Quran ataupun yang lain. Makanya saya ketika itu apa? Banyak kekurangan. Karena kekurangan merasa motivasi untuk membaca Al-Quran kurang, sehingga hafalan sedikit, sehingga banyak pengaruh-pengaruh itu akhirnya susah gitu. Makanya kalian bersyukurnya bukan berarti bangga ya, harus tetap tawadu, karena banyak perjalanan kalian sudah insya Allah dimuliakan oleh Allah ke depannya, supaya kalian dapat kemuliaan di dunia dan akhirat. Itu saja kami doakan, semoga kalian menjadi penerus generasi Al-Quran yang menjadi benteng, yang menjadi tameng umat Islam khususnya di Indonesia dan umumnya di dunia. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.